Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Kurnia dari kelompok 4 akan memaparkan makalah yang berjudul Penulisan Tanda Baca dan Penulisan Unsur Serapan. Penulisan tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk melanjutkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berada antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulis. Tanda-tanda baca yang dipakai dalam penulisan yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elips, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik ganda, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. Dari tanda tersebut masing-masing memiliki fungsi dan kegunaannya. Fungsi dari macam-macam tanda tersebut adalah yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, ayahku tinggal di Solo, titik. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar atau daftar. Contohnya, A. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya, pukul 1.35.20 yang dibaca pukul 1:35:20. Yang seterusnya, tanda titik koma. Fungsinya, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang serta di dalamnya kalimat menyebut. Misalnya, ayah mengurus tanamannya di kebun itu, titik koma. Ibu sibuk memasak di dapur, titik koma. Adik menghafal nama pahlawan nasional, titik. Yang seterusnya, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua Muhammad Ahsyar. Yang kedua, Ketua titik dua Muhammad Ahsyar. Sekretaris titik dua Tati Suryati. Bendahara titik dua Noviana Pratiwi. Yang seterusnya, tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar atau kata berimbuhan yang terpisah oleh pergantian baris. Misalnya, industri tersebut dapat dikembangkan tanda hubung bertanda hubung jadi industri padat karya. Yang kedua, tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, kupu-kupu, berulang-ulang, kemerah-merahan, mondar-mandir, sayur-mayur. Tanda hubung menyambung huruf dari kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tunggal. Misalnya, 17 diberi tanda hubung, 08 diberi tanda hubung 1945. Yang selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Di akhirnya diberi tanda tanya.
Tanda tanya dipakai di dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan kebenarannya. Misalnya, ia dilahirkan pada tahun 1985. Di belakangnya diberi tanda tanya tetapi dikurung. Bagian B yaitu penulisan unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar. Yang pertama, unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti reshuffle, shuttlecock, dan long march. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia dan diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dan bentuk asalnya. Di samping itu, akhiran yang berasal dari bahasa asing diserap sebagai bagian kata yang utuh. Kata seperti standarisasi, implementasi, dan objektif diserap secara utuh di samping kata standar, implement, dan objek. Akhiran-akhiran asing pun dapat diserap dan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya akhiran ek menjadi es, lis menjadi is, if menjadi if. Akan tetapi dengan berbagai kaidah unsur serapan tersebut, kesalahan penyerapan masih sering kali dilakukan oleh pemakai bahasa. Bahasa Indonesia memang termasuk luas dalam menerima dan menyerap unsur dari berbagai bahasa lain. Namun, keluasan ini hendaknya tidak membuat kita serampangan dalam membentuk istilah baru dan mengabaikan khazanah bahasa kita. Contohnya, tulisan kubik dibaca menjadi pakai huruf K, yang tadinya pakai C menjadi kubik. Tulisan kabda dibaca menjadi sabda. Tulisan kastra dibaca menjadi sastra. Sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.